Pagi ini kita akan mencoba melanjutkan kajian kita surat An-Nazi'at ya. Surat An-Nazi'at surat 79 Ibu ya. Ayat 37 sampai 41 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Berapa ayat Bu? 37, 38, 39, 40, 41. 5 ayat ya. Nah, surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41 menjelaskan tentang pertama penghuni neraka ma'wa. Ya. Jadi ada neraka yang bernama ma'wa. Yang kedua menjelaskan tentang penghuni surga ma'wa. Kita kan dulu taunya surga ma'wa ya, jannatul ma'wa. Ternyata bukan hanya surga, ya, neraka juga sama ma'wa ya, ma'wa. Ya. Apa itu ma'wa? Ya. Ma'wa itu artinya pertama tempat tinggal, ya. Tempat tinggal, mukom. Ya. Jadi ada yang tempat tinggalnya di surga, ada yang tempat tinggalnya di neraka. Yang kedua, ma'wa itu hanya tempat menetap. Ya. Mustaqar. Jadi itu tidak hanya tinggal tapi juga menetap. Ya. Jadi ada orang yang tinggal dan menetapnya di sorga, ada yang tinggal menetapnya di neraka. Ya. Yang ketiga, ma'wa itu artinya tempat istirahat. Ya. Murtafaq. Ya. Murtafaq. Jadi ada yang diistirahatkan di neraka, ada yang istirahat di surga. Jadi nanti manusia itu oleh Allah dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama namanya mustarih. Mustarih itu yang istirahat. Sudah tidak ngaji lagi, ya, tidak zakat lagi, infak lagi. Ya, jadi semua kewajiban-kewajiban ya sudah tidak wajib lagi. Jadi sudah tidak sholat lagi nanti Bu. Namanya mustarih. Ya. Tempatnya disebut ma'wa. Ya. Tapi ada yang mustaroh. Ya, kalau mustaroh diistirahatkan. Diistirahatkan dari kejahatan. Diistirahatkan dari kemaksiatan. Dari kezaliman, dari kefasikan, dari kekufuran, bahkan dari kecurangan dan kebohongan. Ya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang curang umurnya panjang, ya itu belum waktunya aja diistirahatkan. Ya. Ya. Kalau ada orang yang bohong umurnya panjang, gitu kan, nggak ketahuan bohongnya, berarti ya apa? Ya, belum diistirahatkan oleh Allah. Kalau sudah waktunya nggak bisa bohong lagi, nggak bisa curang lagi, ya bahkan nggak bisa sombong lagi, nggak bisa zalim lagi, ya itu namanya mustaroh. Ya. Yang pertama di mana? Di dunia, ya, yaitu di penjara ya. Ya. Jadi orang yang korupsi tidak korupsi lagi kalau sudah di penjara ya. Tapi ternyata ada kejahatan yang sampai sekarang walaupun di penjara nggak istirahat. Apa tuh? Pengedar narkoba ya. Masih bisa itu di penjara itu ngedarin narkoba. Ya. Nah, kedua baru nanti di alam kubur istirahatnya itu. Ya. Baru kemudian selanjutnya istirahatnya itu di mana? Di sorga atau di neraka. Jadi kalau di sorga namanya mustarih Bu. Tapi kalau di neraka mustaroh. Itu Nabi yang mengatakan. Ya. Jadi ada tempat istirahat, ada tempat diistirahatkan.
Ibu mending istirahat, mending diistirahatkan. Jadi yang maksiat yang diistirahatkan. Tapi kalau yang ibadah malah istirahat dari ibadahnya. Ya. Karena ibadah itu kan capek, ngantuk, lemes, ya, males ibadah itu. Nah, nanti nggak wajib lagi ibadah. Nah kemudian neraka ma'wa adalah tempat tinggal paling jelek. Ya. Namanya saat muqoma. Ya. Saat muqoma itu tempat tinggal yang paling jelek. Yang kedua tempat menetap ya paling jelek. Ya. Namanya saat mustaqor. Ya. Ya. Kemudian neraka itu adalah tempat istirahat terjelek, wasaat murtafaqo. Nah, kita disunahkan ya untuk berusaha menjadi hamba Allah yang maha pengasih, namanya ibadur rahman. Salah satu cirinya adalah selalu berdoa. Doanya begini, Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana goroma innaha sa'at mustaqarra wa muqoma. Ya. Jadi kita minta oleh Allah itu dipalingkan dari neraka jahanam. Sebab nanti ada orang yang diperlihatkan, ya, diperlihatkan neraka jahanam, kemudian dimasukkan. Ini mah jangankan dimasukkan, ya diperlihatkan saja, jangan sampai. Ya doanya itu Bu, Rabbana srif ana azab jahannam. Ya Allah palingkan dari kami siksa neraka jahanam. Ya. Jadi boro-boro disiksa Bu, melihatnya saja tersiksa Bu. Saking apa? Saking dahsyatnya ya. Ya. Wa burrijatil jahimu lima yara kemarin ya Bu ya. Ya. Dan pasti itu akan diperlihatkan ya yang namanya neraka jahim kepada siapa saja yang akan diperlihatkan ya. Jadi oleh Allah akan diperlihatkan di alam kubur ketika tidur, diperlihatkan ya ketika bangun dibangkitkan dari alam kubur, akan diperlihatkan. Kalau dalam kubur dalam mimpi, kalau pas dibangkitkan dari kubur dengan mata kepala sendiri melihatnya. Dan ternyata innaha sa'at mustaqarra wa muqoma. Ya, neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ya, gitu. Jadi mending capek di sini ya, Bu ya. Ya. Daripada nanti di sana sibuk dalam penderitaan. Kalau capek di sini, insya Allah di sana sibuk dalam kesenangan. Fi syugulin fakihun Bu. Dalam surat Yasin itu. Ya. Fi syugulin fakihin ya. Ya. Jadi mereka itu senang, gembira, ya, bahagia dalam kesibukan. Ibu kalau di dunia sibuk bahagia nggak Bu? Capek di sini sibuk, ya. Bu, kenapa nggak ngaji? Aduh, sibuk saya. Ya. Sibuk apa Bu? Ya sibuk di rumah lah. Ya. Sibuk di kantor lah. Ya. Nah, itu kan artinya capek Bu, nggak ada waktu. Makanya berbahagialah bagi orang yang banyak waktu. Karena waktu itu termasuk nikmat Bu, yang harus dijaga. Waktu sehat, waktu kaya, waktu senggang, waktu muda, dan waktu hidup itu harus dijaga Bu. Nah dalam surat Al-Furqan 66 nanti Bu. Surat berapa Al-Furqan tuh? 25 ya. Ayatnya ayat 66. Itu ada doa yang harus kita mohonkan kepada Allah. Ya. Ketika sujud bisa ya. Habis beramal soleh, beribadah bisa. Ini tidak terikat kapan saja di mana saja. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana goroma innaha sa'at mustaqarra wa muqoma. Yang ketiga, neraka itu tempat istirahat terjelek. Maksudnya tadi diistirahatkan dari kejahatan, tapi tidak bisa istirahat dari penderitaan.
Ya. Kalau di sorga istirahat, benar-benar istirahat. Ya tadi, walaupun sibuk, sibuknya menyenangkan. Dan senangnya itu dalam kesibukan. Itu bahasanya luar biasa, Bu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, makin diulang, itu makin nambah keyakinan. Makin diulang, makin nambah ilmu. Ya, itu salah satu keistimewaan Al-Quran. Nggak pernah bosan. Ya. Di sini jelaskan wasaat murtafaqo. Dan ternyata neraka itu bukan hanya tempat tinggal terjelek, bukan hanya tempat kediaman terjelek atau tempat menetap terjelek, tapi juga tempat istirahat paling jelek. Nggak bisa. Ya, tidur nggak bisa, Bu. Ya. Apa bedanya penghuni sorga dengan penghuni neraka? Kalau di sorga tidak bisa tidur, Bu. Di neraka juga sama, tidak bisa tidur. Di neraka tidak bisa tidur karena apa? Karena menghadapi berbagai macam siksaan yang berulang-ulang. Mati dihidupkan, hidup dimatikan, hancur diutuhkan kembali. Jadi nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Kalau di sorga nggak bisa tidur itu karena menyenangkan. Menyenangkan, bikin bahagia, bikin senang, bikin tenang, bikin damai, bikin rukun, sampai kemudian nggak ada yang namanya rasa ngantuk, ya. Beda dengan di dunia, ya. Rasa ngantuk itu ada nggak, Bu? Kapan kita ngantuk, Bu? Ya capek, ya. Pusing bisa ngantuk nggak, Bu? Iya. Pokoknya bisa bikin ngantuk. Tapi di sorga tidak ada suasana ya yang bikin ngantuk. Sampai kemudian Rasul ditanya, ya Rasulullah, penghuni sorga itu tidur enggak? Kata Rasul, tidur itu saudaranya mati. Ya. Jadi jangankan mati, tidur pun di sorga enggak bakal. Kalau di neraka, mati dan hidup berulang-ulang. Tapi enggak bisa tidur. Ya. Tidak ada waktu istirahat sedetik pun. Sedangkan di sorga, ya, hidup terus, Bu, tidak mati. Sehat terus, tidak sakit. Ya, senang terus, tidak susah. Muda terus, tidak tua, Bu. Seger terus, tidak loyo, Bu. Gitu. Kenyang terus, nggak lapar. Ya. Nah, di sorga nggak ada duit, Bu. Gratis, Bu. Gratis, tinggal ngambil aja. Ibu ke pasar tiap hari Jumat itu, ya, nggak tahu tuh ada hari Jumat, ya. Namanya pasar Jumat, ya. Jadi pulang dari pasar tambah cantik, Bu. Pulang dari pasar tambah cakep, Bu. Kenapa? Karena apa yang dia suka tinggal ambil aja, nggak usah beli. Beda dengan ke Superindo, Bu. Keluar dari Superindo, kecantikannya berkurang. Iya, karena mengeluarkan apa? Duit, Bu, duit. Enak aja masukin ke keranjang, tahu-tahu bayarnya gede, Bu. Nah, itu yang bikin nggak cantik itu. Jadi cemerut. Ya. Surat Kahfi, Bu, ayat 29, ya. Jadi orang yang tidak beriman kepada kebenaran, ya, itu oleh Allah akan ditempatkan di neraka. Dan ternyata neraka itu, ya, ada minuman yang paling jelek di samping tempat istirahat yang paling jelek, ya. Minuman yang paling jelek itu, ya, panasnya setara dengan besi mendidih, yang kalau diminum belum nyampe wajahnya sudah terbakar. Itu namanya bi'sa syarab. Minuman yang paling jelek, Bu. Ya. Dan wasaat murtafaqo, tempat istirahat yang paling jelek, ya. Karena ternyata setelah minum, ya, dikasih makan. Makannya makan apa? Buah zakum. Buah zakum itu begitu masuk ke perut mendidih. Ya, mendidihnya itu setara dengan tembaga. Tembaga dengan besi panasan mana, Bu? Ya, dan ternyata, Bu, sekarang ini, ya, pelajaran buat kita,
ternyata di lambung itu ada asam, Bu. Ya. Ada asam, namanya asam lambung. Jadi kalau kita ambil secuil, Bu, asam lambung yang ada di perut kita ambil secuil. Kemudian diletakkan di ujung lidah, Bu. Nah, itu ternyata lidah habis terbakar, Bu. Ya. Ini juga tulang-tulang hancur, Bu. Padahal cuma ada sekarang, Bu, ya. Di perut kita ada tuh panasnya luar biasa, Bu. Ya, dan itu sudah diuji secara ilmiah, Bu. Ya. Jadi ternyata daya bakarnya tuh luar biasa, Bu. Jadi jangan satu sendok, jangan satu gelas, satu colek aja simpan di atas lidah. Habis tuh lidah, Bu. Ya. Mulut itu habis, Bu, tulang-tulang mulut tuh habis, ya. Tapi ternyata lambung itu kuat banget, ya, Bu, ya. Padahal panas banget itu, Bu. Ya. Ini ibrah, pelajaran buat kita tentang maha kasih dan sayang Allah. Di perut kita ada cairan yang sangat panas, tapi ternyata terasa panas nggak, Bu? Terasa panas kalau terganggu. Kalau terganggu. Kapan itu? Ya, ketika asam lambung itu sudah tidak berfungsi. Ya. Seperti tipes, ya, Bu, ya. Itu asam lambung tidak berfungsi. Pertama sebagai apa? Ya. Sebagai penghancur makanan. Jadi makanan yang masuk ke lambung itu dihancurkan, ya. Jadi jangankan tahu dan tempe, Bu. Ada tulang ketelan habis tuh, hancur, Bu. Kalau tidak hancur coba di perut tulang semua, Bu. Tulang ayam, itu dihancurkan, Bu. Luar biasa. Yang kedua untuk membunuh bakteri, ya. Membunuh penyakit, Bu. Ya. Jadi kalau itu tidak berfungsi, ya udah, ya. Apalagi sampai klep yang di lambung itu terbuka, naik ke atas, Bu. Ibu pernah nggak panas di sini, Bu? Di sini panas, ya. Itu klepnya terbuka, Bu. Klepnya terbuka. Bayangkan kalau dibuka, Bu. Habis ini, Bu. Dada hancur, Bu. Kalau dibuka, asam lambungnya naik ke atas tuh, tumpah, habis tuh, Bu. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan surga ma'wa, ya, adalah pertama tempat tinggal terbaik, Bu. Tidak ada tempat tinggal terbaik melebihi surga ma'wa, Bu. Yang kedua, surga ma'wa itu tempat menetap terbaik, ya. Ada orang yang tinggal tapi tidak menetap, ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Apa, Bu? Tinggal tapi tidak menetap, apa tuh? Yang ngontrak, Bu. Iya, benar kan? Betul kan? Iya. Iya. Jadi kadang-kala pindah kemana. Capek nggak, betul, Bu? Capek, ya. Ya. Jadi ma'wa itu pertama tempat tinggal tapi juga tempat menetap, ya. La yabguna anha hiwala. Ada surga Firdaus, Bu. Surga Firdaus itu untuk orang yang beriman dan beramal soleh, kekal di dalamnya, la yabguna anha hiwala, ya. Itu surat Al-Kahfi juga kalau nggak salah, ya. Mereka yang sudah ada di surga nggak mau pindah-pindah, Bu. Nggak mau pindah-pindah, betah, Bu. Ya. Orang pindah kenapa, Bu? Bisa jadi nggak betah, ya. Bisa jadi kontrakannya naik, ya, bisa jadi, Bu. Atau bisa jadi punya utang sama tukang kredit, bisa jadi. Ya. Makanya kasihan tukang kredit kalau minjemin sama orang yang ngontrak, ya. Tahu-tahu pindah kemana aja, Bu, ya. Ya, bisa lari dari tukang kredit, tapi bisa nggak lari dari Allah, Bu? Nggak bisa, Bu. Gitu. Nah, firman Allah, hasunat mustaqarra wa muqama. Sorga itu adalah tempat menetap dan tempat tinggal atau diam yang terbaik, ya. Gitu. Di dunia walaupun rumahnya sebesar istana, megah, mewah dan sebagainya, semua fasilitas ada, tetap nggak bisa mengalahkan, ya, rumah yang ada di sorga. Jangankan rumah yang ada di sorga, ya, rumah yang ada di kuburan saja. Nanti di kuburan kita dikasih rumah, Bu. Di kuburan itu kita dikasih pasangan hidup. Kalau laki-laki dikasih perempuan sebagai istrinya, dan kalau perempuan dikasih laki-laki sebagai suaminya, Bu. Iya, Bu. Iya. Kenapa? Karena kalau
istri ditinggal mati suami, suami ditinggal mati istri kan statusnya cerai, Bu. Ya. Jadi nanti dikasih pasangan hidup yang lebih baik daripada pasangan hidup yang ada di dunia. Bahkan dikasih keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ada di dunia. Bahkan dikasih tempat tinggal yang baik dari tempat tinggal yang ada di dunia. Makanya kuburan itu dar, Bu. Dar itu artinya rumah. Dar itu artinya perkampungan. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin, kan Bu ya? Semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni rumah, wahai penghuni kampung, baik orang yang beriman ataupun orang Islam. Ya, ya. Karena Islam belum tentu iman ya. Tapi kalau iman pasti Islam. Jadi penghuni kuburan itu ada yang disebut Darul Mukminin. Ya, perkampungan orang-orang yang beriman. Ada Darul Muslimin, perkampungan orang-orang muslim. Ada Darul Kafirin, ada Darul Munafikin, Bu. Ya. Makanya kuburan Islam itu nggak boleh nyampur, Bu. Ya. Jadi kuburan orang kafir dengan kuburan orang Islam jangan disatuin, Bu. Ya. Sebab itu sebenarnya adalah perkampungan, Bu. Ada perumahan, ya. Nggak tahu tipe berapa, Bu. Tapi kalau bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu seluas ya, mata memandang. Ya, jadi kalau kita berdiri di tempat yang terbuka melihat ke ufuk, itulah ya luasnya kuburan bagi orang yang beriman. Tapi kemudian ya sorga juga atau jannatul ma'wa adalah tempat istirahat terbaik. Wahasunat murtafaqah. Kenapa? Karena di sorga itu ya lahum ma yasha'una fiha, apa yang diinginkan ada di sorga, ya gitu. Nggak usah online, Bu. Kalau sekarang harus shopping dulu ya, Lazada, Shopee, apalagi, Bu ya. Itu sudah ada, Bu. Nggak usah pakai apa namanya tuh software ya, nggak usah, ada tuh. Waladaina mazid. Bahkan dikasih bonus tambahan. Seperti dalam surat Al-Baqarah. Ya, orang yang beriman, penghuni surga itu digembirakan oleh Allah. Ya, di antaranya dengan rizki berupa buah-buahan yang ada di dunia. Semuanya ada, Bu. Ya, tapi ditambah buah-buahan yang tidak ada di dunia. Ya. Ya. Jadi benar-benar ya mau makan buah apa saja ada, Bu. Bu, sampai hari ini ada nggak yang belum merasakan apa buah-buahan apa gitu? Ada ya, Bu ya? Ada ya. Seperti katanya di Jepang itu ada mangga harganya 1 juta, Bu. Satunya tuh 1 juta. Manisnya luar biasa ya. Dan saya sampai hari ini belum pernah, Bu, merasain durian montong, Bu. Belum pernah, Bu. Durian montong. Di sana mah jangankan durian montong ya. Itu durian apa saja ada, Bu. Ya, gitu. Karena satu buah-buahan itu dari berbagai macam kebun, Bu. Jadi ada kebun durian apa, kebun durian apa, kebun durian. Jadi duriannya macam-macam, rambutannya macam-macam, nanasnya macam-macam, jambunya macam-macam. Makanya kaplingnya seluas langit dan bumi, Bu. Kalau di dunia cuma pot doang ya, Bu ya, di depan rumah. Di sana mah kapling kebunnya aja, Bu. Satu macam buah, satu macam nama buah itu macam-macam. Ya. Jadi kebunnya tuh banyak banget. Hadaiko wa anaba. Jadi di sorga itu bagi orang yang bertakwa, ya, itu terdapat kebun-kebun, di antaranya kebun anggur-anggur. Ya. Jadi satu kebun itu pohon anggur, terus nanti ada kebun pohon anggur yang lainnya. Sampai kemudian bisa benar-benar istirahat, Bu. Ya. Gitu. Di samping ditambah bonus, Bu. Ya, buah-buahan yang tidak ada di sorga. Sama dengan pasangan hidup, ya baik laki-laki maupun perempuan. Di samping dikasih pasangan hidup yang ada di dunia, yaitu mantan suaminya yang soleh, dikasih bonus, yaitu yang ada di sorga. Ya. Tapi tidak diceritakan ya dalam hadis dan Al-Quran ya, bahwa untuk perempuan itu ya minimal 2 suami, nggak ada, Bu. Cari, Bu. Minimal 2 suami. Ya.
Jadi iya. Jadi bagi ibu-ibu yang sampai meninggal belum nikah, Bu, terus masuk surga, nanti suaminya bidadari yang ada di surga, Bu. Sedangkan bagi bagi istri yang sudah nikah, ya, kemudian suami istrinya sama-sama soleh, yang termasuk ahlu, ya, keluarga, nanti di sana jadi suami istri lagi, Bu, ya, gitu. Iya, jadi ternyata kematian itu adalah perpisahan sementara, Bu. Nanti ada reuni akbar, Bu. Ibu ketemu lagi dengan suami, ketemu lagi dengan orang tua, ketemu lagi dengan saudara, ketemu lagi dengan anak di sana, Bu. Ya. Jadi di sorga itu sudah bahagia, rame-rame lagi. Sedangkan di neraka sudah menderita, sengsara sendiri lagi, Bu. Ya. Inilah bentuk tempat istirahat yang terbaik di sorga, Bu. Jadi ada rumah, ada istana, ada apartemen, ada tenda, ada kemah, luar biasa, Bu. Ya. Ya. Bahkan ada mata air, ya, Bu, ya. Ada sungai, dan ternyata sungainya itu bukan buat mandi, Bu. Karena di sorga itu tidak ada, ya, tidak butuh mandi, Bu. Ya. Kenapa ibu mandi, Bu? Ya, Bu, kenapa kita mandi di dunia? Ya. Pertama karena lengket, ya, Bu, ya. Yang kedua karena apa tuh? Karena bau, Bu. Kalau tidak mandi bau. Itu. Kambing aja bisa kalah kalau manusia nggak mandi, Bu. Baunya itu. Tapi di sorga, ya, makan minum tidak dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Bahkan dikeluarkannya itu dalam bentuk keringat yang sangat wangi. Makanya di sorga itu masakin thayyibah, tempat-tempatnya itu wangi-wangi, Bu. Jadi di sorga itu ibu tidak akan ketemu dengan WC, Bu. Benar, Bu. Iya. Sekarang di dunia hotel bintang 5 ada WC-nya enggak, Bu? Nah sekarang hotel bintang 5 enggak ada WC-nya, laku enggak? Enggak bakal laku. Ya. Benar, Bu, nggak bakal laku. Ya. Nah, kemudian penghuni neraka ma'wa. Siapa sih penghuni neraka ma'wa? Ternyata penghuni neraka ma'wa itu diantaranya disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 39. Yang pertama, yang akan menghuni neraka ma'wa itu adalah orang yang melampaui batas. Jadi hidup ini dibatasi, Bu. Ya. Hidup itu tidak ada yang tanpa batas, dibatasi. Waktunya dibatasi enggak, Bu? Ya. Ibu pengen sampai berapa tahun, Bu, di dunia, Bu? Ya. Dikasih 70 tahun aja udah repot, ya. Ya. Saya udah 62. Ya, tadi mau ke sini, ya, suka keleyang-keleyang di jalan. Makanya tolong temanin sama istri itu. Ya, suka ini ya. Tadi aja nunggu apa yang ke arah sini itu 7P, ya. Saya lihat ke arah sono tuh ada 7P-nya udah ada belum. Jadi perasaan itu yang maju bukan mobilnya tapi haltenya, Bu. Jadi pusing juga tuh. Itu karena faktor umur. Jadi dikurangi keseimbangannya, Bu. Bukan hanya pandangan matanya saja, keseimbangannya juga dikurangi. Pikirannya juga dikurangi. Daya ingatnya juga dikurangi, ya. Nah, kita tidak bisa melampaui batas, tapi ada orang yang gemar melampaui batas. Ada haram, itu dilampaui, Bu, ya. Syubhat dilampaui, ya. Gitu. Jadi yang haram dilampaui, yang syubhat dilampaui, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, yang syubhat dibolehkan, ya. Fa'amma man togo, kata Allah, maka adapun orang yang melampaui batas, yaitu melanggar perintah Allah, ya. Melampaui batas itu maksudnya melanggar perintah Allah. Jadi perintah Allah itu batas-batas, Bu, yang tidak boleh dilampaui, ya. Sholat dilampaui, dilewati, Bu, nggak sholat, Bu. Zakat dilewati, nggak sholat. Rizki banyak, harta berlimpah, haji nggak berangkat, Bu. Dilampaui itu haji, dilewati, ya. Itu. Yaitu
Fa amma man tamarrada ala amrillah. Ya. Maka adapun siapa saja yang melanggar, membangkang terhadap perintah Allah. Disuruh sholat nggak mau, ya. Suruh saum nggak mau, ya. Jangankan yang sunat, yang wajib juga nggak mau, ya. Kalau ibu disuruh sholat tahajud masih nggak mau, masih wajar ya. Sunat ini katanya. Tapi kalau disuruh sholat subuh masih nggak mau, itu namanya tamarrud. Tamarrud itu bahasa Al-Qur'annya togo. Ya, togo itu orangnya disebut togin. Ya, perbuatannya disebut tugyan. Pemimpinnya disebut togut. Ya, makanannya toge. Tahu toge, Bu? Toge itu nggak ada yang lurus, Bu. Nggak ada yang lurus. Ya. Ya. Dan toge itu makanan yang paling susah diluruskan. Tapi toge itu ternyata di karedok ada. Di gado-gado ada. Ya. Nah, jadi ada, Bu, toge itu. Ya. Di ketoprak ada, Bu. Ya. Kemudian yang kedua, Bu. Ya, penghuni neraka ma'wa itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, Bu. Ya. Dulu diajak ngaji, diajak ke masjid. Nanti aja kalau sudah pensiun ya, Bu, ya. Nah, itu. Ya. Ya, mengutamakan kehidupan dunia, ya. Tapi ternyata sudah pensiun dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak terasa, Bu. Susah